Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Maria dalam Kabar Pagi BLB News TV. Akibat pengalihan data analog ke digital, disinilah letak terjadinya penerbitan sertifikat ganda. Hal ini dimulai sejak tahun 2014. Himbauan kepada masyarakat agar supaya menguasai bidang tanah yang dimilikinya untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan sertifikat. Untuk informasi selengkapnya, berikut wawancara BLB News TV bersama Kasih Survei Pemetaan dan Kasih Pengendalian Data Penanganan Sengketa BPN Lampung Selatan. Sekarang ini kan banyak kita tuh melihat dan mendengarkan gitu kan, bahwa banyak beberapa orang itu terjadi ada sertifikat ganda dalam satu objek. Satu objek itu ada 2 sertifikat gitu. Kenapa bisa terjadi gitu? Ya, itu banyak faktor, Pak. Jadi secara administrasi bisa kita terangkan, kalau misalnya itu sejak 2014 kan itu sudah menggunakan peta digital. Jadi ada kebijakan satu peta digital di aplikasi namanya komputer satu kantor kegiatan pertanahan. Nah, untuk sertifikat yang lama secara bertahap itu akan kita digitalisasi atau akan kita letakkan di peta digital. Nah, sayangnya ketika kita membuat sertifikat atau ada orang mohon sertifikat setelah 2014, ternyata di digitasi di data kita peta digital itu ternyata belum terpetakan sertifikat lama itu, sertifikat sebelum 2014 itu. Nah, itu kita terbitkan untuk pembohonan yang setelah 2014. Di sini tidak terdetek ada bidang lain karena petanya sudah beralih ke peta digital. Padahal sebenarnya sertifikat lama itu sudah ada di situ bidang itu. Kita terbitkan sertifikat itu di 2017. Padahal 83 atau 96 sudah ada sertifikat di situ. Pas penelitian lapang pun kita ngecek segala macam benar, tidak ada penghuninya, tidak ada yang ngeklaim. Diumumkanlah di desa juga, tidak ada yang klaim juga. Begitu masyarakat itu yang punya sertifikat 2017 itu mungkin bangun, baru ada klaim dari yang punya sertifikat lama. Gitu. Jadi itu kesalahan memang karena adanya peralihan dari manual ke digital itu, Pak. Nah, ini kita memang secara bertahap kita akan plotting atau meletakkan peta yang sertifikat lama ke peta digital secara bertahap. Nah, itu tidak semudah memberikan tepuk tangan, berarti butuh waktu yang cukup panjang dan juga butuh konfirmasi juga dari pemilik sertifikat yang lama itu. Kita turun ke desa, kalau memang tidak ketemu orangnya, kalau misalnya bisa ketemu peta lamanya kita langsung plot, bisa. Gitu, seperti itu. Mungkin menambahkan Pak ya, menambahkan terkait dengan adanya tumpang tindih sertifikat, ganda sertifikat itu seperti yang disamakan Mas dan belajar dari apa yang sudah kita alami. Itulah pentingnya bagi masyarakat untuk melakukan penguasaan fisik dan pemasangan dan pemeliharaan tanda batas. Ketika bidang tanah kita itu sudah bersertifikat, pemerintah mewajibkan kita untuk memelihara tanda batasnya untuk menghindari adanya tumpang tindih sertifikat. Tumpang tindih sertifikat seperti yang disampaikan tadi, selain itu berkaitan dengan data kita yang masih dalam peralihan dari manual lalu menjadi digital, itu kelemahan dari posisinya tidak terpasangnya tanda batas, kemudian tidak dilakukannya penguasaan fisik oleh masyarakat. Orang bisa jadi orang yang memiliki tersebut ada di Jakarta, kemudian tanah tersebut tidak diusahakan secara aktif oleh masyarakat. Gitu. Orang yang di Jakarta kemungkinan ada orang-orang yang notabene tidak bertanggung jawab mensertifikatkan tanah itu dan menguasai tanah tersebut. Nah, ini perlunya penguasaan fisik dan pemeliharaan tanda batas dan diketahui oleh tetangga yang berbatasan. Itu pentingnya memelihara tanda batas
menghindari tumpang tindih sertifikat itu Mas. Nah, dan sekali lagi Pak, ini kan dia setiap sertifikat itu kan punya nomor seri itu Pak. Itu apa tidak melihat dari nomor seri gitu? Iya. Nomor seri apanya nih Pak? Nomor seri Dari sertifikat. Nomor sertifikat. H. Oh, nomor H itu penomoran berdasarkan ini aja tuh Pak, kode desa, desa, kode NIB. kabupaten, sama kode provinsi. Nah, ketika dia sudah misalnya nomor 17, nanti nomor 18, jadi supaya tidak double aja nomornya, bukan supaya tidak tumpang tindih. Tapi kalau tumpang tindih ini kan lebih ke yang itu tadi, bahwa di fisiknya, di petanya ternyata dengan data yang berbeda terjadi dua sertifikat kan gitu, misalnya si A dan si B seperti itu. Nah ini juga dari problem kita karena ada ya itikat tidak baik dari pemohon itu sendiri yang memohon sertifikat. Surat-suratnya ternyata dibuat 2 kali di kepala desa, yang tadinya sudah dibuat oleh si A ternyata dibuat oleh si B di surat-surat itu, dan BPN ini tidak bisa tidak bisa menguji benar tidaknya alasan atau surat-surat yang diajukan ke BPN seperti itu. Jadi kita asalkan berkasnya lengkap, kami tidak akan tidak mempunyai menang untuk menguji benar tidaknya atau palsu tidaknya surat-surat yang diajukan untuk membuat sertifikat. Makanya ketika itu terindikasi alasannya buat ini, kemungkinan ada salah satu alasan atau surat yang dibuat oleh si pemohon atau yang membuat sertifikat itu tidak benar gitu. Berarti kita tidak melakukan cross check dong ke lapangan. Nah, ini ya dalam pembuatan sertifikat ada namanya panitia. Seperti yang saya bilang tadi, di lapangan kita Makanya perlunya penguasaan fisik oleh yang punya sertifikat untuk melakukan pemeliharaan dan penguasaan fisik. Ketika ada orang yang menguasai fisik, kalau misalnya kita punya sertifikat, otomatis kita melakukan sanggahan terkait dengan pembuatan sertifikat. Itu bisa dilakukan sama kita ketika itu udah sertifikat, kita bersurat dan permohonan tersebut itu kita batalkan. Makanya bisa jadi si pemegang hak yang seharusnya duduk di situ itu tidak ada di lokasi. Makanya ketika panitia turun, pengetahuan tentang letak bidang tersebut itu kan ada sekelilingnya tetangga berbatasan itu dikonfirmasi. Misalnya posisinya orangnya itu yang asli yang di Jakarta, tapi di situ misalnya hanya menggarap, bisa dikatakan sama yang tidak bertanggung jawab tersebut. Itu yang dikhawatirkan rata-rata terjadi. Sertifikat ganda itu tadi dugaan ya. Iya. Itu yang bertanggung jawab itu siapa tuh? Nanti kan ada proses pembatalan dalam prosesnya terkait dengan adanya tumpang tindih sertifikat. Kita ada proses di PT UNK. Nah, kita lihat ada alasak yang sudah terbit, kemudian yang lama dan yang baru, kita compare di situ. Kami yang memutuskan siapa yang berhak di situ di peradilan gitu. Berarti pembatalan itu setelah proses pengadilan. Peradilan, betul. salah satunya akan diuji Pak, mana yang paling benar di pengadilan itulah. Secara administrasi ya PT UN tadi, Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 memang sudah diantisipasi oleh negara apabila ada salah satu produk hukum berupa sertifikat yang merupakan sertifikat itu adalah putusan atau ketetapan pejabat tata usaha negara, salah satunya kepala kantor kan seperti itu bisa diuji di PT UN. Biasanya dilampirkan nggak terkait pajak? Kalau pajak-pajak itu kan biasanya di dalam tanah produktif atau ini kan biasanya ada pajak tahunan. Itu memang salah satu syarat untuk membuat sertifikat. Kalaupun seandainya nih adanya proses yang kedua, misalkan yang pertama sudah nih, terus kedua tidak melampirkan, itu bagaimana? Pasti dari pihak BPN sini. Pasti diwajibkan itu Mas. Diwajibkan. Pasti diwajibkan. Berarti namun masih bisa kecolongan dengan adanya. Jadi gini, kalau itu kan syarat untuk PBB ya? Iya. PBB itu memang salah satu syarat untuk membuat sertifikat. Bisa saja masing-masing ini punya PBB nih.
Nggak Ya mungkin kan? dua. Ah. Nggak mungkin dua. Masing-masing punya Kalau BPP. pajak nggak mungkin. Enggak gini Pak, masing-masing punya BPP. Satu mungkin pakai punya tetangganya, satu penyedia memang yang di tanah itu. Betul. Nah kita ini masih ada toleransi karena emang aturannya begitu. Nggak Karena di panitia itu, di panitia itu ketika turun yang bersangkutan si pemegang hak melakukan identifikasi. Kami pun melakukan identifikasi tetangga berbatasan, kemudian diketahui oleh lurah pada waktu turun panitia. Nah, kami pun dalam proses panitia itu ada proses pengumuman. Diberikan hak untuk menyanggah kepada masyarakat terkait dengan prosesnya. Kami dalam hal ini panitia itu datang ke lokasi melakukan pengumuman, ditempel di situ pengumuman. ditempel Ditempel. tanpa konfirmasi ke kepala desa. Enggak, sudah dikonfirmasi kepala desa, kemudian di bidang tanah tersebut ditempel untuk dilakukan pengumuman. Pengumuman itu ketika ada sanggahan yang si pemegang hak misalnya itu, oh ini tanah sertifikat saya, itu bisa datang ke kantor pertanahan setempat untuk melakukan sanggahan. Gimana Mas? Ya. Jadi dalam prosesnya Pak, membuat sertifikat ini tidak serta-merta kita cuma ada alas hak terus kita terbitin benar tidaknya, kita tidak tutup mata gitu, tidak. Tapi kita konfirmasi, kita juga melakukan verifikasi ke lapangan. Tadi namanya Pak Jadi karena namanya panitia A. Terus setelah panitia turun, hasil dari panitia itu ditempel di balai desa biasanya atau di lokasi tanah itu bahwa ini tanah dalam proses pembuatan sertifikat. Nah di situ ada masa sanggah 30 hari seperti itu. Gitu, Mas. Berarti Jadi kalau untuk verifikasi lapangan ya, verifikasi lapangan tetap ada. Kita konfirmasi ke tetangga berbatasan. Ini benar nggak batasnya ini tanah yang si ini? Ya benar. Tanda tangan lah tanda perbatasan. Dan kita juga ada namanya panitia itu, kepala desa juga tanda tangan di berkas itu Pak untuk mengkonfirmasi punya si A benar, memang dikuasai dia dan terus surat ini benar. Nah, ketika mungkin tiba-tiba ada klaim sertifikat lama terbit, mengklaim ini sertifikat baru kok bisa double gitu kan kata Bapak tadi. Ya itu salah satunya. Ada salah satu mungkin yang memberi keterangan tidak benar. Jadinya BPN menerbitkan di lokasi yang sama dua sertifikat. Iya. Dan dengan lagi ditambah ya itu tadi belum terpetakan di peta digital Ya, yang ya secara keseluruhan. Jadi kita terbitkan karena di peta digital yang kita masih sampai sekarang masih kita update terus, ternyata belum terbit sertifikat. Akhirnya dibuatlah keputusan kolegial secara keseluruhan sama panitia dan pejabat-pejabat untuk terbit sertifikat di lokasi tersebut. Lala ada muncul sertifikat ini klaim itu. Makanya itu saya kembali ke depan Pak, perlunya penguasaan fisik masyarakat misalkan aktif bidang-bidang tanahnya. Karena dipagar atau di apa? Dipagar, kemudian penanaman Yang sampai pohon gitu seperti kan. ini kan, Karena gitu. kalau sudah penguasaan fisik gitu kan, sudah penguasaan fisik ya pasti orang pun berpikir ketika menyalahgunakan atau punya etikat tidak bagus di situ. Karena kalau bisa sudah bongkor jadi usaha, itulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin memanfaatkan kesempatan ini. Dan kita pun sekarang kan sudah ada suntuk tanah. Suntuk tanah itu untuk halayak umum mengidentifikasi bidang-bidang tanahnya. Kami azas publisitasnya kepada masyarakat untuk membuka suntuk tanah itu. Bagaimana status tanah? Kok ada sertifikat, ada bidang di sini? Silakan datang ke kantor pertanahan untuk melakukan konfirmasi tersebut. Gitu. Kalau tanahnya sudah disertifikat, lapor ke kita untuk melakukan konfirmasi. Apa tindakannya yang selanjutnya ini? Kami ada namanya mediasi, kemudian konsultasi. Harus bagaimana? Harus ketun. Ya kami dalam Pengadilan atau mediasi kita fasilitasi gitu. jadi Tapi secara umum ya seperti itu keterangan kami gitu. jadi untuk mengetahui benar atau salahnya itu harus mengalami pengadilan. Gitu ya Pak ya. Oke, siap.